Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Rahmawati dari Prodi S1 PGSD UPBJJ Bandung dengan NIM 8607259997. Perkenalkan, nama saya Anissa Dialova, Prodi PGSD UPBJJ Bandung dengan NIM 8607264143. Perkenalkan, nama saya Isma Siti Baika, Prodi PGSD 1 Bandung, UPBJJ Bandung dengan NIM 8607222035. Di sini kita akan mewawancarai seputar program pendidikan karakter. Di sini kita sedang bersama Bapak Jadi Setiana dari guru SD Noto Iskandar Hatta. Ya. Di sini kita mau bertanya Pak seputar program pendidikan karakter di sekolah. Ya, Apakah Bapak berkenan? siap bisa Allah. Ya. Pertanyaannya kita langsung Ya, aja ya langsung Pak. aja. Dimulai dari ya. Pak, apa yang Bapak ketahui tentang pendidikan karakter dan mengapa pendidikan karakter wajib diterapkan di sekolah? Ya, pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat penting untuk di sekarang ini ya. Karena pendidikan karakter itu membentuk individu atau ke siswa agar lebih berakhlak baik, lebih lebih ke akhlak dia utamanya, mendidik supaya siswa bertingkah laku jujur, baik, sopan santun. Karena kalau ilmu pengetahuan itu tidak cukup untuk sekarang, siswa harus dibekali dengan ilmu atau harus dibekali dengan kejujuran, kesederhanaan dan tanggung jawab yang utamanya gitu. Terus ada lagi yang Kalau boleh tahu Bapak, tujuan pendidikan karakter itu untuk apa Pak? tujuannya adalah untuk jadi tadi itu untuk tujuannya adalah untuk melatih atau mendidik siswa-siswi agar lebih berperilaku jujur, lebih ke akhlaknya gitu ya. Jadi sekarang kita dikhawatirkan era zaman digitalisasi sekarang, anak-anak suka bermain gadget jadi pergaulan yang bebas gitu. Kalau ditanamkan pendidikan karakter di sekolah itu lebih baik karena siswa nanti akan dilatih kejujurannya, tanggung jawabnya supaya lebih menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan gitu mungkin ya. Tujuannya intinya adalah untuk mendidik karakter siswa agar menjadi siswa yang lebih baik, berakhlak mulia gitu mungkin ya. Gambaran besarnya gitu. Sama ini Pak, nilai-nilai karakter apa saja yang menjadi prioritas untuk ditanamkan di sekolah Bapak? Untuk sekolah kami di SD Otista yang mungkin untuk jenjang SD dan jenjang SMP itu berbeda-beda. Kalau di jenjang SD itu lebih diutamakan kejujuran dan kedisiplinan. Seperti contoh, misalkan anak sekolah harus datang jam 6:30 gitu. Kalau tidak datang 6:30 gerbang ditutup misalkan. Jadi itu agar melatih disiplin. Jadi dari bangun pagi, jadi anak ada tanggung jawab nih. Kalau 6:30 lebih, saya pasti mungkin gerbang ditutup nggak bisa. Jadi melatih disiplin yang pertama itu untuk di sekolah kami. Terus melatih kejujuran ya, kejujurannya misalkan seperti sekarang ada program MPG misalkannya, anak itu latih kejujuran. Ngambil setiap kelas silakan ngambil berapa orang di kelasnya misalkan. Jadi saya ngambil sendiri anak itu, ambil sendiri ketua kelasnya atau bersama temannya ngambil, sengaja tidak jadi supaya mengambil sendiri jujur enggak gitu ngambilnya, jadi ngambil kejujuran. Terus ada kantin kejujuran ya, sekarang mulai di SD kami ada mulai kantin kejujuran. Jadi ada jadi modal sekolah mungkinnya, warga sekolah membuat ada jajanan anak ambil sendiri. Jadi dengan mengambil barangnya sendiri, ada kembaliannya. Jujur enggak gitu. Jadi kejujuran utamanya di sekolah kami, kejujuran dan kedisiplinan yang lagi diterapkan di SD kami sekarang. Kalau di sekolah Bapak sering ada gotong royong nggak Pak? Gotong royong ada. Kalau itu di hari Jumatnya, ada Jumat ada gerakan satu siswa satu sampah mengambil etesnya. Jadi kalau ada kini kami ada kegiatan sholat duha berjamaah. Sebelum sholat duha berjamaah dilaksanakan, anak diwajibkan mengambil satu siswa satu sampah misalkan. Jadi sampah yang ditemui jadi siswa pas datang ke sekolah ada sampah langsung ambil. Itu gerakan langsung mengambil satu siswa satu sampah dan dimasukkan ke tempat sampah agar lingkungan sekolah menjadi bersih gitu. Kalau gotong royongnya itu mungkin salah. Pertanyaan dari saya Pak, Ya. bagaimana sekolah
sekolah dapat melibatkan orang tua dalam program pendidikan karakter untuk menghasilkan yang optimal. Agar hasilnya optimal ya. Iya. Jadi peran orang tua dan guru dan orang tua itu sangat harus ya sekarang ini. Jadi pendidikan karakter itu jadi pihak sekolah mengadakan rapat di antara orang tua. Biasanya kalau hari pertama masuk orang tua kelas 1 dulu, jadi dibagi-bagi, kalau mungkin 1 sampai 6 dikumpulkan beberapa banyak, jadi bertahap misalkan minggu ini orang tua kelas 1, kedua, ketiga, seterusnya. Jadi diberitahukan kepada orang tua bahwa di sini ada gerakan, misalkan tadi yang pertama disiplin, misalkan disiplin waktu, jadi orang tua jadi ada kerjasama, jadi orang tua gantinya bisa di rumahnya bisa membangunkan anaknya pagi-pagi cepat, nanti misalkan telat, jadi diberitahu kepada orang tua, jadi agar ada program itu. Terus ada hati kejujuran, misalkan bawa uang jajan misalnya, terus jadi mengambil sendiri kembaliannya, simpan sendiri, jadi itu dimulai jadi diberitahukan kepada orang tuanya, jadi orang tuanya biar tahu program yang ada di sekolah, biar misalkan apa tadi teh intinya kita harus ada kerjasama kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah dan warga sekolah. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. informasinya yang sudah Bapak sampaikan kepada Ya. kita. Mungkin sekian saja Iya, teman-teman. Sama-sama ya, Ya, jadi bisa terima kasih, ditahu di Bapak. sekolah ya. Ya, Jadi. bisa